Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Agus Peti dalam tajuk Politik Embongan. Sebagaimana waktu-waktu yang lalu kita menyaksikan bagaimana dinamika politik ini begitu seru ya. Kita jadi penonton aja ya. Seru ya. Sekarang yang mau aku sampaikan sebagai bahan diskusi kita kira-kira begitulah ya. Ya, diskusi ringan-ringan saja. Ya, namanya juga politik embongan. Ya. Aku kasih tajuk gini, menguji nyali palo ya. Ya. Jadi menguji nyali palo itu dia akan mempertahankan ya atau melepas Imin sebagai wapres ya, wakil presiden yang dicalonkannya ya, setelah melihat dinamika yang ada ya. Oke, kita coba kilas balik dulu atau mundur dulu. Si Anies ketemu si Imin itu kalau kita lihat narasi pidatonya Paloh dalam apa namanya itu ya, konferensi persnya gitulah ya, yang di Surabaya itu ya, nggak tahu itu di hotel apa, itu dijodohkan itu ya, bukan si Anies cari sendiri jodoh terus dia laporan ke Paloh ya. Taruhlah Anies itu anaknya, Paloh bapaknya gitu ya, terus ada anak cari jodoh terus lapor ke bapaknya, saya seneng sama dia, tolong lamarkan gitu ya. Itu namanya cari sendiri. Tapi kalau kita lihat narasi-narasi yang dibangun oleh Paloh, enggak, Anies enggak cari sendiri. Anies itu dijodohkan sama si Imin. Narasi yang paling aku ingat, Paloh mengatakan bahwa ini antara kesatuannya itu dengan menggunakan bahasa yang asik juga ya, antara botol dan tutup. Mungkin botolnya itu si Anies, tutupnya si Imin gitu. Ya, jadi narasinya jelas. Dari situ kita bisa simpulkan, oh enggak. Jadi jangan bicara independen di sini. Anies itu tetap dalam kontrol Surya Paloh. Bahkan sampai mencari pasangan pun itu dikontrol. Gitu loh, tidak independen. Mungkin lu ngomong, oh berarti Anies itu tetap saja boneka ya, bonekanya Paloh. Itu terserah istilah yang lu mau pakai. Namanya istilah kan boleh-boleh saja ya. Ya, terserah aja sama lu. Tapi kalau narasinya seperti yang gue lihat itu dan gue dengar, jadi perkawinan mereka itu perkawinan yang dijodohkan. Nggak tahu kawin gantung, kawin kontrak, kawin lari, kawin apa lagi. Terserah, kalian juga bisa kasih judul kan. Sekarang itu menjadi banyak orang yang mengambil istilah-istilah ya. Ya silakan saja, nggak ada masalah ya. Nggak tahu mau disebut kawin apa ya. Cuman kan janur kuningnya belum melengkung. Ya. Kalau dideklarasikan sudah, secara politis sudah, tapi secara yuridis kan belum, karena belum masuk ke KPU kan. Kan masih belum nih. Ya, jadi janur kuningnya kan di sana ya. Tapi ada juga yang ngomong janur kalau sudah melengkung itu janur kuningnya ya kan diluruskan lagi juga kan bisa. Jadi ada yang bilang begitu ya. Ya jangan khawatir sama janur kuning apa. Kalau janur kuning melengkung itu bahasa sastra, bahasa Jawa ya. Karena setiap pernikahan kan kalau orang Jawa itu di teras rumahnya itu ada hiasan janur kuning melengkung gitu ya, sebagai apa ya, keindahan gitu ya, dan juga itu menjadi budaya bangsa kita sih ya. Aku kira bukan hanya Jawa saja, itu kekayaan budaya bangsa kita. Nah, makanya ada istilah sebelum janur kuning melengkung, semuanya bisa terjadi ya. Jadi kalau ada cewek kan begitu, oh janur kuningnya belum melengkung ya, meskipun sudah dilamar. Orang masih mengharapkan juga dengan dia ya. Tapi ada lagi yang nekat. Ya kalau sudah melengkung diluruskan lagi apa masalahnya gitu. Oke. Dalam pidato politiknya Paloh, dia mengatakan dia tahu persis
tahu persis siapa si Imin ini, gitu. Dia tahu persis, ini pengakuan dia, ya. Dia tahu persis siapa si Imin ini sehingga dia menetapkan pilihannya kepada si Imin untuk dipasangkan sama si Anies, ya. Oke, jadi clear ya. Ini perkawinannya ini dijodohkan, bukan Anies cari jodoh, bukan, tapi Anies dijodohkan oleh Paloh kepada Imin. Kenapa? Dalam klaimnya Paloh sudah tahu benar siapa Imin. Nah, sampai sini clear ya. Oke. Dan akhirnya terjadilah perjodohan itu. Sekarang kita bicara pasca deklarasi, pasca perjodohan, ya. Nyatanya, ya, kalau yang masalah terus Demokrat dikhianati, dia bilang begitu, ya. Karena dulu sudah ada pembicaraan bersama Demokrat mau dipasangkan sama AHY, itu kan sudah pernah kita bahas dan kita juga tidak tahu bagaimana kesepakatan di antara mereka, ya. Sekarang kita fokus ke sini aja. Pasca perjodohan itu, ya, nyatanya di lapangan, ya, Muhaimin ini atau Imin ini atau Cak Imin ini atau Gus siapa itu, pernah pakai istilah Gus juga dia, tapi sekarang lebih populer dengan Cak, ya. Panggilan virtualnya itu dia keren dipanggil Cak itu, ya. Dia tidak harmonis dalam lingkungan keluarganya, ya. Meskipun itu dalam sebuah wawancara dia mengatakan itu sudah menjadi budaya mungkin begitu, ya, bagi keluarganya. Ketika dia menyebut ada kakek atau buyutnya itu juga dulu bersih tegang seperti itu di antara mereka, gitu, ya. Nah, kita tahu, ya, perseteruan antara Gus Dur dan sebagai paman dan Imin sebagai keponakan itu kan sampai, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, sampai Gus Dur meninggal kan nggak selesai itu, nggak happy end kan, sad end itu. Makanya sampai sekarang hubungan antara keluarga Gus Dur, khususnya putrinya, yang kapan-kapan kita diskusikan lagi, mulai dilirik sama Sang Jenderal. Sang Jenderal juga sepertinya nggak mau kehilangan suara di Jawa Timur, ya. Dia sudah melirik Yeni. Ya, kita tunggu aja, ya. Oke, kapan-kapan kita bahas itu, ya. Kita fokus ke sini lagi, ya. Perseteruan-perseteruan itu kan bisa dikatakan tidak selesai dan berlanjut sampai sekarang, sehingga tidak ada harmonisasi, dan bahasa gampangnya secara keluarga dia juga tertolak. Ya, itu dalam perspektif keluarga. Dalam perspektif NU sebagai sebuah organisasi yang diperhitungkan, ya, organisasi yang sangat, ya, mewarnai Jawa Timur ini. Meskipun harus kita lihat, ya, ada kalangan-kalangan bawah itu menerima dan mengatasnamakan NU, menerima Imin sebagai wapres. Ada videonya kan, bisa kita lihat itu. Sekarang kan beredar kemana-mana. Tetapi jangan lupa di puncak, ya, puncak birokrasi itu menolak. Bahkan jangan bawa-bawa NU. Yang seperti kemarin mungkin nanti akan kita bahas secara rinci, ya. Sikap itu sikap politik NU secara blueprint atau sikap yang insidental, melihat-lihat yang keadaannya seperti apa. Karena ada sosok yang dekat dengan NU, yaitu kalau zaman sekarang kan Erick Thohir, kalau dulu kan bukan, ya, yang sampai dibawa-bawa ke pondok-pondok itu kan, ya, itu juga pengusaha kan. Kalau itu pengusaha, kalau Erick Thohir nggak tahu gue pengusaha atau enggak, ya. Kalau seandainya yang dipilih Erick Thohir, apakah NU bersikap seperti itu? Nah, itu kan perlu juga kita lihat. Tapi intinya dalam struktural birokrasi pusat, NU sudah menolak. Ya, meskipun di bawah, ya, level bawah ada yang menerima, ya. Itu juga harus kita akui. Kita kan harus fair mengklirkan data yang ada, ya. Jadi, ya, kalau gampangnya kita bilang NU terbelah, gampangnya begitulah, ya. Tapi ya enggak juga, karena nanti kan keputusan tetap di puncak, dan puncak itu sudah menolak. Ketua umumnya sendiri itu menolak. Nanti dijelaskan oleh wakil-wakilnya atau anggota yang lain lah, ya. Jadi NU menolak, ya. Yang terakhir yang kita diskusikan
kemarin peristiwa tanah laut, ya, bupati menolak. Ya, bupatinya itu juga kita nggak tahu apakah benar ya, apakah itu hanya sebuah alibi mengatakan bahwa dana untuk MTQ itu diambil dari dana APBD-nya dia, sehingga itu tidak boleh digunakan untuk menyambut seseorang yang datang atas nama partai, yaitu PKB. Yang seperti gue bilang kemarin, sepertinya ada yang nggak clear ini. Karena kata si Imin dia datang atas nama DPR. Tapi katanya si Bupati ini atas nama partai, sehingga ditolak. Ini seharusnya di-clearkan gitu loh. Cuman kan komunikasinya kacau itu. Seharusnya Imin punya katakanlah PR, public relation yang itu bisa menjelaskan. Tapi kan nggak ketemu. Coba kamu lihat video-videonya itu. Kan nggak ketemu, yang satu ngomong diundang atas nama DPR, ya, yang satu atas nama partai sehingga dia ditolak. Harusnya itu dikelirkan dulu atas nama siapa dia diundang, gitu ya, sehingga tidak menjadi alibi yang bisa digunakan oleh si bupati itu, ya. Karena kalau bupati itu beralasan seperti yang dia sampaikan kemarin, itu ada benernya juga. Cuman kita juga nggak tahu kalau misalkan yang datang itu satu partai dengan bupatinya, apakah dia akan bersikap sama seperti yang seperti NU. Kalau yang dipilih itu si Erick Thohir, apakah NU juga akan bersikap sama? Politiknya itu serba bermain ya di kemungkinan dan kemungkinan. Jadi banyak probability ya. Oke. Di tanah laut ya, dia ditolak. Terus kemudian kemarin baru dipanggil KPK. Yang KPK juga kita nggak tahu. Itu KPK itu sebetulnya urusan hukum atau urusan politik. Yang gue kan sudah bilang, akhirnya KPK itu bisa menjadi kepanjangan tangan politik. Kita nggak tahu dan kita punya hak tanya toh. Kenapa dibiarkan sekitar 11 atau 12 tahun ya? Taruhlah yang durian itu sudah selesai. Ini kan terus ada kasus berikutnya. Ya, kenapa harus ditunggu? Kita kan boleh curiga dong. Dia digunakan sebagai kepanjang tanganan politikus untuk menghadang lawan politiknya. 11 tahun loh. Sekarang pertanyaan gue, kalau Imin nggak dilamar oleh Paloh menjadi menjadi cawapresnya, apakah ini juga akan diurus? Atau say hello saja? Nggak kedengaran apa-apanya, sayup-sayup tak terdengar. Seperti siapa itu? Dari PDIP itu, siapa? Kan ada tuh yang sampai sekarang nggak tahu kemana orangnya itu loh, siapa namanya itu. Apakah akan begitu aja? Ya, masa nyari satu orang aja nggak bisa. Makanya, ya, negeri ini itu perlu orang-orang jujur. Ya, perlu orang-orang jujur. Nggak mungkin lah nangkep satu orang aja nggak bisa itu loh. Orang nangkep teroris atau apapun sampai lubang semut aja ngerti kok. Siapa itu, gue lupa itu yang dari PDIP itu yang korupsi itu sampai sekarang nggak ketemu itu. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau Imin nggak dilamar jadi cawapres, ya, apakah KPK akan memanggil dia untuk mencari tahu bagaimana duduk permasalahannya? Ini kan menjadi serba pertanyaan-pertanyaan. Ya nggak salah juga kalau kita bilang bahwa akhirnya ujung-ujungnya KPK tetap saja dijadikan alat politik. Ya. Diganjal lewat KPK. Nah, sekarang kita tunggu aja endingnya seperti apa. Ya. Tapi jangan lupa, ya, dalam politik itu ada yang namanya persepsi. Ada persepsi. Orang nggak mau tahu sebenarnya bagaimana sih. Tapi persepsi itu menentukan orang bersikap terhadap sosok. Dia sudah dipanggil KPK, itu persepsi orang sudah punya sendiri-sendiri. Terlepas nanti apa keputusan KPK. Ya, kalau misalkan KPK mengatakan dia bersih, yaitu tiket untuk dia untuk melaju lagi. Tapi kalau dinyatakan dia terlibat kotor, ya selesai sudah. Ya. Oke. Sekarang ya, dengan
adanya rentetan-rentetan masalah seperti itu. Aku nggak tahu ini sama Paloh sudah dibaca belum. Ya, kan kita nggak tahu ini. Kalau kita lihat di pembukaannya, Paloh itu mengklaim dia sudah kenal benar siapa ini Imin gitu loh. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya menjadi kenyataan ya, penolakan dari keluarga, dari NU, dari pemerintahan ya, tanah laut ya, belum lagi KPK kasusnya. Meskipun itu juga kita tidak tahu, kita tidak boleh katakan dia terlibat korupsi atau tidak, biar hukum berjalan ya. Nah, nanti pun kalau hukum berjalan itu publik juga belum tentu bisa menerima dan percaya. Itulah karena sudah 11 tahun dianggurkan. Kenapa baru sekarang diungkap itu ya? Oke. Sekarang dari apa yang terjadi, dan itu sudah terjadi kan di depan mata kita. Kita lihat Paloh itu sedang berpikir dia. Maka tajuk kita menguji nyali Paloh. Apakah dia akan mempertahankan Imin sebagai cawapresnya untuk dia jodohkan dengan capresnya si Anies, atau dia reshuffle lagi? Soal kompensasi kan gampang. Sudahlah, lu tenang aja, nanti lu gue kasih menteri gitu. Kan selesai. Bolak-balik kan kepentingan memang. Ya politik itu kepentingan. Sudahlah, karena faktanya begini, nanti kalau Anies menang, lu jadi duta besar. Bisa. Bisa, tinggal bagaimana kalau orang Jawa bilang, kenonge dilumahno, ngomongnya digenahno. Nah, ya, ngomongnya digenahno itu apa ya? Dijelaskan gitu kira-kira. Karena kita tahu PKS ini sedang diam loh. PKS meskipun ada salah satu anggotanya yang sepertinya oke-oke saja, tapi sebagai partai dia sedang diam. Kita tidak tahu apakah dia welcome atau tidak dengan si Imin ini. Ini masalahnya. Nah, nanti kalau misalkan PKS juga hengkang, apakah itu masih memenuhi elektoral yang 20%? Jadi ini masalah semua ini. Dengan masalah-masalah yang dihadapi itu, terutama adalah penolakan-penolakan tadi itu. Karena apa? Diharapkan dengan menggandeng Imin ya akan tebal suara Anies ya dari Provinsi Jawa Timur ini. Tapi bagaimana bisa tebal, faktanya dia tertolak. Nah, ya. Jadi dengan fakta-fakta ini kita tunggu menguji nyali Paloh. Paloh akan tetap bertahan pada keputusannya atau berubah strategi meresapel sebelum janur kuning melengkung ya. Seperti kita tidak tahu, kawin kontrak, kawin gantung, kawin paksa, kawin apalah antara Anies dan Imin itu biar saja gitu ya. Sekarang kita lihat nyali Paloh. Nanti ada kedua kemungkinan. Orang akan mengatakan dia itu pertama bisa bodoh, bisa nekat. Bodoh itu artinya sudah tahu bermasalah begitu kok nggak diresapel gitu loh. Tapi bisa nekat juga, sudah tahu bermasalah dia tetap pasangkan dan berani menghadapi resiko. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Oke, kita tunggu saja apa yang diambil oleh Paloh dalam menghadapi fakta yang sudah terhampar di depan mata ini, dan kita sama-sama tahu karena sudah menjadi berita public knowledge ya bahwa keadaan Imin ya ternyata ya seperti itu yang kita tahu ya. Oke, sampai ketemu ya di politik embongan berikutnya. Matur nuwun, terima kasih, wassalam.